Halo, bertemu kembali di channel Film 31. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Prey, P-E-R-Y, yang dirilis pada tahun 2022. Film diawali dengan seorang gadis bernama Naru dan anjingnya yang sedang berburu rusa. Tiba-tiba, Naru mendengar suara aneh di atas langit. Dia berlari ke arah suara tersebut dan melihat awan yang menggumpal disertai cahaya yang muncul di sana. Gadis itu menganggap semua itu adalah sebuah keajaiban. Namun, dia tak sadar bahwa awan dan cahaya itu merupakan pesawat alien yang menurunkan predator ke bumi. Scene berlanjut di mana gadis tadi yang ternyata bernama Naru adalah seorang tabib. Dia mempunyai keahlian itu dari ibunya. Lalu dia pun pergi untuk mencari tanaman obat. Di sini dia bertemu dengan kakaknya yang menjadi seorang pemburu. Naru mengatakan kepada kakaknya bahwa dirinya juga ingin menjadi pemburu. Namun, kakaknya melarangnya karena jadi pemburu sangat berbahaya dan terlalu banyak resikonya. Setengah mendengar ucapan kakaknya, Naru melanjutkan aktivitasnya untuk mengambil tanaman obat kembali. Di saat semua tanaman obat telah ia dapatkan, Naru kembali bertemu dengan kakaknya. Dia mengatakan bahwa dia ingin ikut dengan kakaknya. Kakaknya yang merasa bimbang lantas mengizinkan Naru ikut. Karena pada perburuan kali ini, dia beserta kawan-kawannya yang lain mencari singa yang telah menyerang temannya di hutan. Dan dia berpikir mungkin adiknya Naru bisa membantu dan segera mengobati temannya yang sedang terluka tersebut. Mereka pun akhirnya menemukan temannya yang sedang terluka parah karena serangan singa. Semua pemburu dibagi tugas. Ada menyiapkan tandu, ada yang menyiapkan yang lainnya. Sedangkan adiknya Naru segera mengobati luka tersebut. Saat perjalanan pulang, kakaknya Naru memutuskan untuk berpisah karena dia harus segera menemukan singa yang menyerang temannya tadi. Hal itu membuat adiknya Naru khawatir dengan kakaknya. Kemudian dia diam-diam pergi meninggalkan kelompok untuk mencari kakaknya. Setelah Naru berpisah dari kelompok, dia bingung dan agak takut akan kegelapan malam. Tak berapa lama, kakaknya menemukan Naru. Kemudian, Naru beserta kakaknya dan temannya yang lain segera menyiapkan perangkap singa. Namun naas, Naru telah ditemukan singa terlebih dahulu. Singa yang terlihat lapar dengan mulut berdarah-darah serta ganas mendekati Naru. Rasa takut menyelimuti Naru. Tak sadar, dia berjalan ke belakang dan dia jatuh lalu pingsan. Scene berlanjut di mana Naru yang pingsan akhirnya bangun dan mendapatkan dirinya
telah berada di tenda serta sedang diobati ibunya. Naru tiba-tiba keluar tenda dan melihat kakaknya yang sedang pulang serta membawa kepala singa. Kakak Naru yang berhasil menaklukkan singa kemudian dinobatkan sebagai ketua perang oleh kepala suku. Pada pagi hari, Naru pergi melakukan perburuan bersama anjingnya. Naru menyusuri perbukitan dan lembah dengan menggebu-gebu. Kali ini diperlihatkan di mana predator yang bisa menghilangkan dirinya atau menjadikan tubuhnya tak terlihat transparan. Kembali kepada Naru. Saat dia berjalan melihat kawanan bison yang telah mati, terbunuh dengan kondisi dikuliti. Naru yang melihat kejadian itu lalu pergi melanjutkan perjalanan. Namun tanpa dia sadari telah diikuti predator tersebut. Scene berlanjut di mana Naru sedang terjebak dalam lumpur hisap. Naru mencoba melepaskan diri menggunakan kapak yang dia bawa. Akhirnya Naru pun berhasil. Lalu dia segera membersihkan diri dari lumpur di sungai terdekat. Setelah selesai bersih-bersih, Naru melihat beruang dan akan segera memanahnya. Sayangnya, busur yang dia bawa rusak dan membuat beruang itu menyadari akan kehadiran Naru. Beruang itu langsung segera menyerang Naru. Naru yang begitu kaget merasa ketakutan dan berlari sekuat tenaga. Mereka bersembunyi di bawah ranting-ranting pohon. Dia berharap beruang itu tak bisa masuk serta tak bisa menangkapnya. Tiba-tiba, beruang yang mengejar tadi seperti sedang bertarung, dan ternyata beruang di sini telah melakukan pertarungan dengan predator, yang dimana predator itu tidak menampakkan dirinya atau terlihat transparan. Naru yang melihat pertarungan antara beruang dan predator segera kabur dengan cara mengikuti arus sungai. Kemudian Naru bertemu kelompok pemburu desanya, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa akan membawa Naru pulang kembali ke desa. Di sini Naru mengatakan pada mereka semua bahwa ada predator ganas yang sedang berada di wilayah kita. Tak berapa lama, ada suara di semak-semak. Para pemburu laki-laki yang siap siaga segera memanah ke arah tersebut, dan ternyata itu merupakan kelinci. Tanpa mereka sadari, predator telah mengawasi mereka semua. Tiba-tiba ada 3 laser merah yang mengarah ke salah satu pemburu. Set! Melesatlah 3 panah ke tubuh pemburu tersebut dan tumbang. Pemburu yang lain yang melihat hal itu bingung karena mereka tak melihat apapun yang sedang menyerang.
Itu diakibatkan karena predator menggunakan mode transparan atau tak terlihat ya guys. Salah satu pemburu menembakkan anak panah tak sengaja berhasil mengenai predator tersebut, dan akhirnya predator menampakkan wujud aslinya. Para pemburu melakukan pertarungan dengan predator, sedangkan Naru segera melarikan diri. Tanpa dia sadari, berlari sampai di perbatasan desa atau suku Naru. Naru yang terjatuh dan dipukul suku sekitar pingsan. Kemudian Naru terbangun serta mendapati dirinya berada dalam kerangkeng. Di sini Naru ditanya, "Apakah kamu mengetahui tentang predator?" Namun Naru tidak menjawabnya. Beberapa saat kemudian Naru melihat anjing dan kakaknya yang juga ditangkap oleh suku tersebut. Scene berlanjut pada pagi hari di mana Naru dan kakaknya dijadikan umpan untuk menangkap predator tersebut. Tanpa mereka sadari, predator datang dengan tak terlihat, membunuh satu persatu suku tersebut. Namun, predator tersebut berhasil terkena jebakan. Dengan alat canggihnya, predator berhasil melepaskan dari jebakan suku itu. Dan terjadilah pertarungan antara suku asing dengan predator itu. Melihat kesempatan itu, Naru beserta kakaknya melakukan aksi meloloskan diri. Setelah berhasil, Naru kembali ke kampung suku tersebut untuk membebaskan anjingnya. Di sini, Naru bertemu salah satu penduduk suku yang sedang terluka. Penduduk itu meminta untuk mengobati dan sebagai imbalannya, dia akan memberikan senjata api miliknya. Kemudian predator datang, menghampiri Naru dan penduduk tersebut. Dengan sigap, Naru pergi untuk bersembunyi, serta penduduk tersebut pura-pura mati. Tak berapa lama, kakak Naru yang sedang mengendarai kuda menyerang predator. Dengan alat canggihnya, predator menghilang, yang membuat Naru beserta kakaknya kebingungan. Tiba-tiba kakak Naru tertembus cakar milik predator. Kakaknya pun jatuh, dan predator mendekati Naru. Naru yang ketakutan mundur perlahan. Di sini predator diserang kembali oleh kakaknya yang memberikan waktu untuk Naru pergi. Kemudian malam pun datang. Naru memancing kehadiran predator untuk mengambil salah satu bagian dari tubuhnya. Naru pun berhasil mendapatkan topeng dari predator tersebut. Dilanjutkan pertempuran antara Naru dan predator yang tak bisa dihindarkan lagi. Naru dengan hawa balas dendam serta keberaniannya berhasil dipojokkan oleh predator dan hendak ditembak predator tersebut. Namun beruntungnya Naru selamat karena senjata predator berbalik arah serta terkena
predator itu sendiri. Kemudian Naru pun pulang ke kampung halamannya dengan membawa kepala predator tersebut. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Silakan untuk komentar agar channel ini berkembang lebih baik, serta subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.